Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh sahabat broadcast dimanapun kalian berada. Kapanpun kalian nonton podcast ini, semoga selalu dalam keadaan bahagia ya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan tentunya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Saleh selaku dosen pengampu pada mata kuliah Broadcasting PBI, sehingga kami berkesempatan untuk berbincang melalui broadcasting podcast PBI. Saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh sahabat TBI yang telah mendukung penuh program ini. Untuk memasuki nih, berbincang-bincang secara santai di podcast ini, kenalin, aku Refatul Khairiyah, biasa dipanggil Roif. Kali ini aku sebagai podcaster yang bakal berbincang-bincang dan tentunya akan berbicara seputar yang lagi hits nih saat ini dengan narasumber kita. Kalau kita berbicara tentang narasumber nih, sahabat broadcast mungkin tahu ya, pastinya Ref nggak sendirian. Ref kedatangan dua narasumber hebat yang luar biasa yang mau mampir di podcast kita kali ini. Sebelum itu, untuk mengenal nih kedua narasumber kita supaya lebih akrab, walaupun cuma via suara, kita pengen tahu nih suara-suara siapa aja sih yang ada di podcast ini. Yuk kenalan dulu narasumber kita, silakan. Oke, halo sahabat Halo. podcaster dimanapun kalian berada, kenalin aku Anggita Damayanti, mahasiswa TBI Fakultas Bahasa Inggris semester 6 IAIN Samarinda dari Halo Kak Anggita. ya hari ini saya sama teman saya nih. Halo Kania. Halo, Hai. teman. Ya, perkenalkan nama aku Dini Mutaharo, biasanya dipanggil Nia, teman-teman aku. Ya, jadi aku sama Kak Gita nih sama dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Samarinda semester 6. Oke. Jadi ini ya sahabat broadcast, kita kedatangan narasumber nih, mahasiswa-mahasiswa pilihan PBI. Yaitu ada Kak Nia sama Kak Gita ya. Ya, benar. Salam kenal kakak-kakak sekalian. Salam kenal juga, Kak Roif. Nah, tayangnya podcast ini tuh masih dalam suasana lebaran banget nih. Vibes-nya itu masih penuh dengan kegembiraan, masih hikmat banget suasana lebarannya. Oleh sebab itu, aku nih selaku perwakilan broadcasting PBI mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja yang dapat melukai sahabat broadcast sekalian ya. Nah, di suasana yang fitri ini, pasti sahabat itu bahagia banget ya bisa kumpul bareng keluarga. Ya nggak narasumber kita? Bener banget. Pasti bahagia ya bisa ngumpul, makan bareng, ibadah bareng, itu seru banget sih pasti. Iya, soalnya suasana lebaran ini kan kita manfaatin buat kumpul keluarga ya, yang Ya, dari benar jauh, yang lama nggak ketemu, acara ketemu, silaturahmi Iya. lagi gitu. Ya, apalagi ngerasain sahur buka bareng ya. Iya, Pak. Nah, walaupun kita sedang seneng nih, sudah lagi bahagia nih, berarti kalau aku dengar dari ceritanya kedua narasumber kita ini lagi ada di rumah ya? Iya. Iya nggak? Iya bener banget di rumah masing-masing lagi kumpul sama keluarga. Iya. Walaupun kayak gitu ya, sahabat broadcast yang mungkin sekarang ini lebarannya nggak sama keluarganya di rumah, karena situasi kita yang tidak memungkinkan kita untuk mudik, yang mungkin sahabat broadcast yang lagi nonton ini, lagi di perantauan, itu jangan bersedih hati ya. Kita juga masih bisa kok jalin silaturahim dengan sosial media yang kita miliki, misalnya video call, jangan bareng-bareng. Jadi hikmat lebarannya itu masih kerasa banget, iya nggak? Bener banget. Sekarang kan melalui media itu kita bisa membuat jarak yang terlihat jauh itu lebih dekat. Karena jarak itu nggak bisa dipisahkan, kita tetap bisa gitu melalui virtual. Ngomong tentang lebaran nih, ngomong tentang lebaran nih, kedua narasumber kita gimana sih perasaannya di sana, gimana sih suasananya di sana? Mungkin cerita dulu nih, gimana vibes-nya? Sedih nggak sih ditinggal Ramadan? Kak Gita dulu mungkin ya. Oke.
Kalau ditanya sedih atau enggak masalah tinggal Ramadan, sedih ya, karena kan Ramadan ini cuma setahun sekali dan nggak terasa nih sudah berlalu dan kita menyambut hari kemenangan. Selain sedih itu sebenarnya juga bahagia sih, kayak akhirnya hari yang ditunggu-tunggu, hari kemenangan itu akhirnya datang, hari dimana bisa kumpul sama keluarga lagi, silaturahmi dengan keluarga yang jauh, hari dimana kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kita memaafkan orang lain. Selain sedih ada juga rasa kayak bahagia sih kalau dari aku sendiri. Bahagia pastinya ya. Iya. Apalagi kalau misalnya lebaran ini kan yang kita tuh anak jauh nih, yang kuliahnya jauh, pas lebaran itu yang bikin jarang banget kumpul semua keluarga kayak gitu ya. Tapi yang deket-deket aja. Ya kan kayak gitu. Iya bener banget, yang kemarin Mm-mm. merantau nggak sama Iya. orang tua akhirnya bisa ketemu orang tua lagi. Sempat ya Kak kita berarti balik kampung ya. Sempet sebelum dilarang mudik. Alhamdulillah. Sekarang soalnya semua jalan ditutup nih. Iya bener banget, jadi nggak bisa mudik nih. Kalau yang deket-deket lebaran baru mudik kayaknya nggak sempet ketemu keluarga deh. Iya. Kak Dinia gimana nih? Kak Dinia, gimana nih perasaannya nih? Lebaran, ada lebaran, suasananya lebaran di tempatnya Kak Dinia. Seru banget sih di sini. Apa ya, vibes-nya mungkin juga kampung ya masih. Jadi kampung itu antusiasmenya tuh tinggi banget dengan mau ini. Jadi ya tempat kalian sama nggak sih kayak bikin kue, cookies, kalau kayak gitu bikin kayak jajan-jajanan lebaran. Nah itu tuh seru banget, masih di sini masih rasa banget vibes kayak gitu. Terus saat kayak gitu tuh masih kayak seneng banget, berarti orang-orang ini kayak masih apa ya, peduli ya sama hari raya kita ini, hari besar kita ini. Apalagi kita cewek ya, biasanya kalau menuju lebaran banyak banget kerjaannya. Bener banget, kayaknya seluruh rumah tuh harus dibersihin kalau lebaran. Iya bener banget itu Kak. Kita semua ngerasain ini banget ya. Nah terus Kak Dinia tadi kan bilang nih tinggalnya di daerah yang masih perkampungan gitu ya Kak. Daerah mana tuh? Di daerah Lonjanan, deket. Oh Lonjanan, itu sudah hampir kota tapi ya. Pertengahan lah ya. Itu selain kayak masak-masak gitu di rumah-rumah gitu, ada nggak sih hal yang paling seru gitu di saat lebaran, mungkin anak-anak kecilnya atau apa gitu? Tempat kalian pasti kayaknya ada juga sih, ampau. Masih nggak sih itu? Jadi anak kecil sebelum corona pasti anak-anak kecil nggak tahu dari mana ya datang ke rumah, terus bawa saku gitu mereka, bawa dompet, udah nyediain tuh pengen minta, walaupun 5.000, 2.000 kayaknya seneng banget asal duitnya tuh baru. Iya benar banget, sudah jadi kayak tradisi turun temurun ya. Iya, itu juga memeriahkan kan termasuk. Jadi kayak gitu sih, di sini masih banyak banget kayak gitu. Nah itu berarti sahabat broadcast ya, kedua narasumber kita ini bahagia banget nih menyambut lebaran, dan aku yakin banget juga aku dan juga sahabat broadcast di luar sana pasti juga bahagia banget nih karena hadirnya hari kemenangan kita. Nah tadi aku udah sempet nih ada nyinggung tentang media, itu relate banget ya, relate sampai tipe nih. Itu relate banget sama topik kita kali ini. Apa nih narasumber kita tahu nggak tentang media, apa nih yang mau kita bahas gitu, apakah kita? Iya, jadi tadi kan udah disinggung nih media-media. Iya. Jadi hari ini tuh topik kita strategi penyiaran menggunakan media. Strategi penyiaran menggunakan media ya. Iya benar banget. Kan yang kita lagi lakuin sekarang ini kan termasuk penyiaran nih. Iya. Jangan menggunakan media juga. Jadi tuh kayaknya saya jelasin sedikit ya apa sih strategi penyiaran itu biar nggak pada bingung juga nih broadcast. Boleh dong Kak. Banyak juga boleh. Oke, jadi strategi itu sendiri kan bentuk perencanaan di mana kita menyusun rencana yang cermat mengenai kegiatan atau suatu agenda untuk mencapai suatu sasaran khusus. Sedangkan penyiaran itu sendiri itu kegiatan untuk mengkomunikasikan suatu informasi kepada khalayak umum
atau ditujukan kepada pendengar secara perorangan agar komunikasi tersebut sempurna apabila si pendengar mendengar, mengerti, merasa tertarik, lalu melakukan apa yang ia dengar melalui media elektronik. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan termasuk penyiaran nih. Walaupun kita nggak siaran langsung di stasiun radio, kita masih bisa melakukannya menggunakan media via telepon. Kemudian kita upload ke YouTube. Gitu. Jadi tuh lebih ke strategi pemasarannya juga ya, bagaimana juga siaran ini bisa di-up gitu, nggak cuma di radio aja ya Kak kita ya. Iya, bener banget. Terus kenapa sih kedua narasumber ini milih nih topik kita? Topik kita hari ini tuh kenapa dipilih gitu? Kenapa Kak Nia? Oke, aku jawab ya. Jadi kenapa kita milih topik strategi penyiaran melalui aplikasi media? Kenapa sih kita milih topik itu? Karena kan zaman sekarang nih makin pesat nggak sih media-media yang ada di sekitaran kita itu. Jadi penyiaran itu kita tuh kalau dulu tuh stucknya di radio nggak sih? Terus di radio, terus kita bisa request lewat radio, lewat Facebook, lewat SMS. Dulu tuh kayak gitu banget tuh, saya juga pernah ngerasain. Terus sekarang tuh kayaknya orang-orang udah bukan meninggalkan sih, mungkin segelintir orang ya udah jarang menggunakan SMS atau aplikasi radio tersebut gitu. Jadi dengan strategi penyiaran ini kita bisa gitu memperluas strategi penyiaran kita menjadi lebih didengar orang gitu. Nah, jadi orang lebih tertarik gitu ya? Iya, lebih luas gitu melalui media-media yang sering dipakai zaman sekarang gitu. Jadi lebih mudah gitu diaksesnya begitu. Karena kan sekarang media tuh banyak banget ya berkembang ya kan? Iya, benar banget. Apalagi anak milenial nih, itu kan bener banget kata Kak Nia tadi, aku setuju banget. Jarang banget sudah mungkin yang beli pulsa untuk SMS tuh jarang banget ya. Jarang banget. Sekarang sudah banyak nih media-media yang beralih kayak Instagram, WA gitu-gitu ya Kak ya. Yang lebih milenium lah. Ya benar. Nah, di antara media-media yang sudah kita sebutin tadi nih, mungkin kedua narasumber kita ini bisa kasih contoh nih penerapannya strateginya di media A misalnya kayak mana gitu. Siapa dulu silahkan. Oke. Gita dulu ya. Oke. Mungkin saya bakal ngambil contoh yang masih sering dipakai aja nih. Kan siaran radio, stasiun-stasiun radio kan masih banyak. Nah, kita itu bisa ngembangin nggak hanya monoton menggunakan radio aja. Kalau misal narasumber kita nih jauh, apalagi sekarang corona kan nggak bisa langsung ketemu gitu. Kita bisa gunakan salah satu strategi ini, yaitu melalui via telepon. Kita bisa menggunakan via telepon untuk menghubungi narasumber kita, kemudian kita sambungkan dengan radio. Jadi sehingga pendengar di radio itu juga bisa mendengar si narasumber yang ada di telepon ini tadi. Kemudian selain itu, radio ini kita juga bisa sambil siaran live YouTube dan siaran live Facebook. Jadi tuh walaupun kita siaran radio, tapi jangkauannya luas. Bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Facebook dan via telepon. Mungkin Kak Nia ada contoh lain? Iya, jadi kalau Kak Gita itu dengan media radio gitu ya. Nah, sekarang tuh balance banget gitu. Jadi boleh tuh orang masih menggunakan radio gitu melalui request telepon itu masih bisa. Jadi sekarang tuh balance banget. Kita mudah gitu memilih media apa yang mau kita akses gitu. Jadi kalau saya aku ngasih contohnya nih seperti Spotify podcast, pasti anak zaman sekarang banyak nih menggunakan Spotify. Bahkan bapak saya juga kayaknya mendengarkan Spotify. Untuk semua kalangan ya. Iya, mendengarkan brotal karena banyak banget. Masya Allah. Banyak banget sesuatu yang ada di Spotify gitu. Banyak banget dari membahas agama, membahas politik, membahas makanan, terus banyak deh membahas apa aja gitu.
dari situ kita bisa nih mengakses sebuah informasi melalui itu. Terus selanjutnya itu ada Twitter. Tapi mungkin segelintir orang juga yang masih menggunakan Twitter. Jadi di Twitter tuh ada fitur baru kayak semacam story di Instagram. Nah, Story di Instagram. Iya, jadi seperti Jadi kayak itu. story Twitter ya, Kak? Iya, benar banget. Jadi melalui itu juga bisa kita menyiarkan segala informasi. Terus ini yang paling banyak digunakan live Instagram. Nah, benar banget. Itu paling banyak banget platform yang paling banyak banget digunakan sekarang kan. Apa-apa semua di situ. Jadi itu sih. Hampir semua rata-rata. Benar banget. Jadi kita menyiarkan atau strategi kita dengan cara live IG itu bisa banget memperluas platform kita gitu. Jadi banyak banget ya, Kak, caranya ya. Banyak benar banget yang bisa kita gunain. Iya, sekarang balance gitu. Orang milih apa aja bisa gitu, yang mudah, praktis. Dan itu bisa dijangkau sama semua kalangan ya, Kak, ya, baik yang tua, yang muda, yang anak-anak, itu kita bisa tinggal milih aja ya dengan media. Iya. Itu bermanfaat banget ini untuk strategi broadcasting kita, kayak tadi yang kita bilang juga karena jaraknya mungkin jauh karena pandemi atau sebagainya, bisa menggunakan telepon nih, jadi nggak harus langsung di tempat gitu. Itu kan lebih praktis juga. Terus juga tadi Kak Dinia bilang melalui Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, itu kan pasti rata-rata hampir semua anak milenial tuh punya itu ya. Jadi otomatis mereka nggak boring cuma dengerin di radio aja, tapi juga mereka bisa denger radio ataupun podcast itu melalui Twitter, Instagram, dan sebagainya gitu. Jadi sambil scroll apa yang dia suka. Terus sambil juga, ada siaran ini nih, langsung nih masuk dan notifnya kayak gitu. Ya kan, Kak? Ya, bebas memilih ya, lebih. Lebih efisien juga ya ternyata. Benar banget, Kak Roib. Nah, kira-kira dari media-media yang sudah disebutin tadi, itu ada kendalanya nggak sih kita gunain untuk strategi broadcasting ini? Karena kan pasti ya, setiap media itu ada kelebihan, itu pasti ada kayak kekurangan. Kira-kira menurut kedua narasumber kita ini ada kendalanya nggak gitu? Mungkin kalau untuk kendala dari radio dan via telepon, itu kalau misal kita punya narasumber yang di luar negeri, di luar dari Indonesia gitu ya, kan itu panggilan teleponnya kan lebih mahal ya. Jadi tuh mungkin itu salah satu minusnya kalau misal kita menggunakan radio lewat via telepon. Tapi kalau misal jadi kita bisa, karena kita tahu kendalanya nih mahal kan, jadi kita bisa menggunakan media lain seperti live Instagram. Nah itu kan kita bisa menjangkau siapapun dan dimanapun kan. Jadi lebih luas jangkauannya dibanding kita menggunakan radio dan via telepon tadi. Benar sih. Kendalanya lebih ke biaya ya, kalau misalnya kita telepon pulsa gitu ke luar negeri gitu ya kan, Kak? Benar banget. Iya. Untuk kalau dari kalau dari media gitu kan, kalau kita tadi radio ya, kalau dari media gitu misalnya di platform online gitu, kendalanya sih mungkin jaringan ya, bisa mencakup seluruhnya sih. Tapi kalau misalnya yang misalnya di perbatasan atau yang di ujung kampung gitu, ya di daerah terpencil, ya, jaringannya masih susah menjangkau. Iya benar. Jadi kalau mengakses online tuh kayaknya agak susah ya. Jadi mungkin mereka milihnya ya tetap radio. Nah itu juga ada kelebihan dan kekurangan juga masing-masing ya. Ya bener banget ya. Apalagi kalau sudah daerahnya ujung-ujung, hujan, biasanya sudah nggak dengar apa-apa. Guntur aja didengar. Oke. Ada lagi nih Kak Gita atau Kak Ania, mau ditambah? Apalagi ya? Kayaknya media sekarang itu kan banyak banget ya, tinggal gimana kita menggunakannya dengan cara yang positif kayak gitu. Pintar-pintar memanfaatkan media sih sebenarnya. Iya, benar banget. Terus media itu juga kan sesuai kebutuhan kita juga ya dipakainya.
Jadi kita bebas memilih, kita bebas untuk menggunakan platform tersebut, tapi kita bisa juga mencari informasi itu dengan baik gitu. Ya bener banget itu Kak. Jadi tergantung wise-nya kita ya, bijaknya kita gitu memilih. Dan itu juga sesuai dengan selera kita juga ya, memilih media apa yang mau kita gunakan. Iya. Benefitnya juga bakal kembali ke kita lagi gitu. Nah jadi gitu ya sahabat broadcast, ternyata strategi untuk siaran itu banyak banget nih. Untuk menyebarkan link siaran juga tuh banyak banget. Ada tadi menggunakan telepon, mengurangi jarak, terus ada juga yang menggunakan Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan itu selain memperluas jaringan, juga meningkatkan nih daya tarik buat anak-anak milenial, kalangan muda, kalangan tua, dan lain sebagainya untuk lebih tertarik nih mendengarkan broadcast atau penyiaran itu sendiri. Tentunya sangat bermanfaat banget. Dan ini kalau misalnya sahabat broadcast udah mendengarkan dari awal sampai akhir, bisa banget nih diterapkan ya. Ya Kak ya? Iya, benar banget. Langsung aja diterapin gitu. Bener banget. Itu sudah tahu. Hitung-hitung nyari informasi kan. Bener banget. Makasih banyak ya Kak atas informasinya yang luar biasa banget. Terima kasih juga udah ngundang kami berdua. Iya. Gitu ya sahabat. Jadi makasih banyak banget nih sudah kakak-kakak berdua datang di podcast kesayangan kita, jadi broadcasting channel. Nah di sini juga aku mau narik kesimpulan. Jadi setiap media bisa kita gunain nih untuk strategi penyiaran, tapi itu juga digunakan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kita juga harus melihat nih pasarnya kita di mana, itu yang harus digunakan. Kalau misalnya milenial menggunakan Instagram, rata-rata digunakan Instagram. Kalau misalnya kayak sekarang ibu-ibu tuh banyak banget yang menggunakan Facebook, bisa gunakan Facebook dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di akhir acara kita, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang sudah mau hadir di podcast kita. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi jelas gitu untuk pesan dari kedua narasumber? Kak Gita mungkin dahulu. Cuman mau menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman broadcaster dimanapun kalian berada. Semoga Lebaran tahun ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Kak Nia? Ya, mohon maaf lahir dan batin juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita bahagia semua ya. Amin. Ya, jangan lupa pakai masker. Ya. Oke, itu aja ya sahabat. Terima kasih banyak ya Rika sekali lagi. Terima kasih untuk seluruh sahabat broadcast yang sudah mendengarkan. Tetap semangat ya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.